Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini pertama-tama saya minta maaf, saya ambil waktu Bapak untuk mewawancarai bagaimana pengalaman Bapak untuk dilema yang ada di sekolah Bapak selama ini. Saya ingin di sini kan ada tugas saya sebagai modul 3.1. Saya akan mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah yang ada di wilayah saya. Jadi saat ini Bapak sebagai kepala sekolah saya, ini tugas saya akan mewawancarai untuk bagaimana pengalaman Bapak itu. Saya juga akan mendapatkan sebagaimana di sini ada panduan wawancara itu seperti ini. Di sini kan tugas saya ini ada dilema etika dengan bujukan moral. Jadi misalnya kita angkat satu kasus yang Bapak alami saat ini, supaya di situ bagaimana cara Bapak seorang pemimpin untuk mengambil kesimpulan yang sebenarnya bukan dalam keadaan bujukan moral atau bukan sebagai etika ini tadi, dilema etika. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya. Nah, terima kasih. Jadi bicara masalah dilema etika itu benar lawan benar ya. Ya. Kemudian bukan moral itu, bujukan moral itu benar lawan salah. Ya. Jadi di antara dua kasus ini memang seorang kepala sekolah itu agak setengah mati untuk menentukan kesimpulan atau keputusan, karena dua-duanya itu penting seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Tetapi di sini yang saya garis bawahi di sini adalah masalah dilema etika yang sering terjadi di sekolah ini. Sebagai contoh, seorang kepala sekolah menemukan kasus dalam hal ini sekarang ini ada yang namanya guru dan kepala sekolah akan menilai kinerja GTT. Nah, di sini kepala sekolah menemukan dilema dalam hal ini. Misalnya kita mau nilai guru kinerjanya di bawah standar, kemudian mau kasih nilai bagus. Jadi antara kebenaran itu kayak tidak seimbang, sehingga guru kepala sekolah itu kayak mempunyai beban moral untuk menentukan. Tetapi di sini sebelum kita menentukan itu, seorang guru kepala sekolah harus mengadakan pendampingan dulu kepada guru bersangkutan, agar guru bersangkutan itu dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penilaian itu, sehingga dalam menentukan penilaian itu kepala sekolah tidak mengalami kesulitan lagi, karena sudah memberikan pendampingan, memberikan mengatasi kesulitan terlebih dahulu. Ya, berarti menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak itu ya, misalnya terutama kasus-kasus yang ada seperti ini tadi. Iya. Ya, itu merupakan kepentingan bersama. Iya. Jadi di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Misalnya yang ada di kasus yang selama ini, maksudnya yang sudah ada terhadap kita, yang sudah masuk di sini. Ini di langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan? Seperti tadi kan Bapak sudah akan melakukan pendekatan. Ya, melakukan pendekatan itu. Ya, itu sudah termasuk langkah-langkah. Ini hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ya. Misalnya dalam kasus dilema etika itu biasanya untuk mengefektifkan seperti kasus yang GTT tadi, ini untuk mengefektifkan itu pengambilan keputusan Bapak seperti apa? Ya, itu mengefektifkan waktu.
seperti saya sampaikan tadi bahwa kita mengadakan pendampingan, kemudian menyiapkan apa-apa yang mereka butuhkan. Nah, setelah kita mengadakan penilaian itu atau mengadakan melakukan keputusan itu, ya tidak setengah mati lagi. Saya pikir begitu. Iya. Oke. Kemudian ada lagi ini hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Ya, tantangan yang kita hadapi saat ini dalam menangani kasus dilema etika, ya di sekolah kita ini saya pikir sudah bagus, ya, karena sebagian besar yang memegang kelas itu yang masuk di perwalian itu adalah guru PNS, ya, sehingga tinggal kepala sekolah itu mengarahkan saja tentang kinerja seorang guru itu, sehingga mereka melanjutkan meningkatkan pengalaman mereka saat melakukan kegiatan pembelajaran dan kelas. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Misalnya bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi saya minta maaf ini, karena di sini saya masih belum lama, saya masih di sekolah ini, sehingga untuk jadwal-jadwal seperti itu saya masih rencanakan, tapi saya belum melaksanakan. Dan selanjutnya, adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Coba ulang. Misalnya adakah seseorang Iya. atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya di sini apakah akan mengikut sertakan guru-guru yang lain atau teman-teman, misalnya ketua komite atau orang tua wali murid, atau seperti apa? Iya. Jadi yang membantu saya apabila saya menemukan dilema etika saat ini, saya pikir guru-guru, termasuk ibu juga, termasuk ya teman-teman yang lain, selalu membantu saya membuat mendorong saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika ini, sehingga saya tidak mengalami kesulitan lagi di dalam menentukan keputusan tentang dilema etika ini. Nah, terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi dari pengalaman ini saya dapat pelajaran tentang dilema etika ini dalam menentukan kasus-kasus. Seorang kepala sekolah itu harus betul-betul cermat di dalam memberikan keputusan agar tidak menghasilkan keputusan yang salah nanti ke depan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Kita sudah Sama-sama. selesai di ujung. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.